Bab 082. Mau makeup di mana, Chin? Di ruang tamu ini, atau di kamar? Tanya Rosalinda, sambil melihat-lihat sekitar. Di sini aja ya, Kak, soalnya suami saya masih tidur, jawab Dewi sambil menunjuk ruang tamu hotel. Oke, Cinta. Aku siapin dulu alatnya. Rosalinda lalu menatap asistennya, Della, tolong siapin alat-alat buat makeup ya, ucap Rosalinda pada asistennya. Siap, Miss. Jawab Della dengan penuh semangat. Dewi hampir tertawa mendengar Della memanggil Rosalinda dengan sebutan, Miss, yang membuat suasana jadi lebih santai. Kak, aku ganti baju dulu ya, sebentar, ujar Dewi sebelum masuk ke kamar. La mengganti pakaiannya dengan wedding robe putih yang sederhana tetapi elegan, lalu segera kembali ke ruang tamu. Setelah semuanya siap, Rosalinda mulai bertanya, mau makeup flawless atau bold, Chin? Flawless aja, Kak, jawab Dewi mantap. 56. Oke, cantik, kita mulai ya, ucap Rosalinda sambil mulai bekerja. Wajah kamu ini sudah cantik, sayang. Jadi mau di make up model apa aja pasti hasilnya cantik. Dewi tersenyum mendengar pujian itu. Ah, aku biasa aja, Kak. Kakak malah lebih cantik, Liho, balas Dewi, memuji penampilan Rosalinda yang memang wajahnya mulus dan cantik hampir menyerupai wanita. Ah, kamu bisa aja, Chin. Oh ya, suami kamu pasti ganteng, iya. Istrinya aja secantik ini, goda Rosalinda sambil melanjutkan pekerjaannya. Suami aku biasa aja kok, Kak. Nggak ganteng-ganteng banget, jawab Dewi sambil tertawa kecil. Tapi kalau buat aku sih udah ganteng maksimal. Rosalinda pun ikut tertawa mendengar candaan Dewi. Tak lama, pintu kamar terbuka, dan Aryo keluar dengan wajah masih setengah mengantuk. Ia berjalan ke arah kulkas kecil di ruang tamu untuk mengambil air mineral. Sayang, jam berapa sih ini? Kok kamu udah makeup? Tanyanya sambil membuka botol air. Baru jam 8, Mas. Kok kamu udah bangun? Tidur aja dulu, nanti jam 10 aku bangunin, jawab Dewi santai, karena acara baru akan dimulai pukul 1 siang. Rosalinda dan Della, yang tengah sibuk make up-in Dewi, tiba-tiba terpana melihat Aryo. Dengan kaos oblong dan celana pendek yang memperlihatkan tubuh atletisnya, Aryo tampak begitu menarik. Apalagi tampilan Aryo yang berantakan saat bangun tidur, membuat dia semakin hot di mata Rosalinda. Dia suami kamu, say. Bisik Rosalinda pada Dewi dengan nada kagum. Dewi mengangguk, sambil berbisik kembali, iya, Kak, dia suami aku. Wow, ini mah perfect banget, Cinta. Mirip aktor Hollywood. Ganteng banget. Puji Rosalinda sambil memandang Aryo tanpa berkedip. Dewi hanya tersenyum kecil, merasa geli sekaligus bangga dengan komentar Rosalinda. Di matanya, Aryo memang sempurna, Dewi merasa sangat beruntung mempunyai suami seperti Aryo. Tepat pukul 11 siang, teman-teman Dewi, Sally, Fuji, dan Runa, tiba di kamar hotelnya. Ketiganya langsung terkagum melihat penampilan Dewi yang sudah dirias dengan sempurna oleh Rosalinda. Wah, kamu cantik banget, Dewi. Jadi pangling aku,
ujar Salis sambil memeluk sahabatnya. Fuji mengangguk setuju. Bener banget. Makeupnya flawless banget, bikin kamu kelihatan makin anggun, tambah Fuji. Runa, yang lebih ekspresif, langsung berseru, wah, kakak hebat banget makeup-in Dewi. Aku suka banget, kak. Nanti kasih nomor telepon kakak ya, kalau aku nikah, aku mau makeup sama kakak juga. Rosalinda tersenyum penuh percaya diri. Oh, tentu, sayang. Kapan aja kamu butuh, langsung hubungi aku. Ya. Dewi tertawa kecil, lalu menggoda Runa. Emangnya kamu kapan rencana nikah, Ran? Runa menghela napas dramatis sambil meraih bantal di sofa. Belum tahu sih. Tahu tuh Mas Juna nggak ngelamar aku. Sebel. Rasanya kayak digantung kayak jemuran gini, omelnya sambil memeluk bantal dengan kesal. 57. Kenapa, Say? Kamu digantungin sama cowok kamu, iya? Tanya Rosalinda penasaran. Iya, kak, jawab Runa cepat. Aku padahal udah sering minta dilamar. Bahkan kami udah beli cincin tunangan sampai siapin baju. Malah sampai sekarang dia belum ngelamar aku. Kalau aja cewek boleh ngelamar duluan, udah dari zaman SD aku lamar dia. Aku tuh udah kesengsem sama Mas Juna dari bayi. Cerocosnya sambil tertawa. Semua yang ada di ruangan itu ikut tertawa mendengar cerita Runa. Rosalinda menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Waduh, lama banget sih, Say. Zaman sekarang tuh kalau cowok kenggak peka, ceweknya harus ambil inisiatif. Supaya cepet dilamar. Caranya gimana, kak? Runa terlihat antusias. Aku udah nyindir dia tiap hari, tapi dia cuma nyengir aja. Rasanya pengen aku pelet deh Mas Juna itu, tambahnya sambil memukul bantal di pangkuannya karena gemas. Fuji, yang sedari tadi mendengar, akhirnya angkat bicara. Sabar, Ran. Kita masih muda. Nikmati aja dulu masa menuda, enggak sih? Iya, Ran, sahut Salis sambil menahan tawa. Jalan kita masih panjang. Banyak kenakalan yang belum dilakukan. Jangan keburu nikah dulu. Takutnya malah jadi orang bener nanti. Komentarnya sukses membuat semua tertawa. Namun, Runa bersikeras. Enggak, Mas Juna itu ganteng banget. Aku takut kalau kelamaan, dia diambil orang. Aku nggak rela. Rosalinda mengangkat alis, lalu menyela dengan nada menggoda. Gampang, Say. Kalau cinta ditolak, hamil solusinya. Runa langsung menatap Rosalinda dengan penuh rasa ingin tahu. Maksud kakak, aku harus hamil dulu, gitu, biar cepat dinikahin. Rosalinda tertawa, lalu menjawab dengan santai, iya, dong. Betul sekali, cinta. Semua orang tertawa lagi mendengar candaan Rosalinda, kecuali Runa, yang tampaknya mulai memikirkannya secara serius. Dia terdiam sejenak, wajahnya tampak berpikir keras. Dalam hati, dia membatin, benar juga ya, kalau aku hamil seperti Dewi, pasti Mas Juna bakal cepat nikahin aku. Tepat pukul 1 siang, pesta pernikahan Dewi dan Aryo dimulai dengan suasana yang begitu meriah.
Hal hotel yang dihiasi dengan elegan dipenuhi tamu undangan yang datang memberikan doa dan restu untuk pasangan pengantin. Senyum bahagia terlihat jelas di wajah Dewi yang mengenakan gaun putih anggun, sementara Aryo tampak gagah dalam setelan tuxedo hitam. Di atas panggung pelaminan, terlihat Bu Yati, Pak Haris, Pak Bambang, dan Nenek Lasmi yang duduk di kursi di sebelah kursi tempat mempelai. Mereka semua tersenyum, ikut merasakan kebahagiaan di hari besar Dewi dan Aryo. Setelah semua prosesi pernikahan berjalan lancar, para tamu dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Diiringi alunan musik lembut dari live band, suasana semakin terasa hangat dan penuh cinta. Di tengah kebahagiaan itu, Aryo menatap Dewi yang sedang tersenyum bahagia. "Kamu bahagia, Dewi?" tanyanya lembut. 58. "Iya, Mas." Dewi sangat bahagia. "Ini adalah pernikahan impian Dewi dari dulu," jawab Dewi sambil menggenggam tangan Aryo erat. Aryo tersenyum lega. "Syukurlah kalau kamu bahagia, Dewi. Aku juga ikut bahagia. Hari ini adalah awal hidup baru untuk kita." Dewi mengangguk pelan, matanya berbinar-binar menatap suaminya. "Terima kasih, Mas, karena sudah mewujudkan mimpi Dewi." Namun, di sudut ruangan, Pak Bambang tampak murung, meski di sekitarnya semua orang bergembira. Nenek Lasmi, yang duduk di sebelahnya, menyadari hal itu dan bertanya dengan nada prihatin. "Kamu kenapa, Bambang? Kok kelihatannya sedih? Harusnya kamu ikut bahagia di hari besar Dewi dan Aryo. Kalau kamu begini, nanti tamu-tamu bisa mengira kamu tidak merestui pernikahan mereka," ujar Nenek Lasmi dengan suara pelan. Pak Bambang menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum menjawab. "Aku ikut bahagia, Bu, tapi aku teringat Sekar. Seharusnya dia ada di sini, ikut merasakan kebahagiaan ini, melihat pernikahan anaknya. Tapi kondisinya sekarang masih sakit." Suaranya terdengar lirih, seolah menahan rasa kecewa. Nenek Lasmi menepuk pundak Pak Bambang dengan lembut. "Doakan saja Sekar cepat sembuh, Bambang. Kita semua tahu dia pasti ingin ada di sini, tapi kita juga harus terima kondisinya saat ini. Semoga dia segera pulih dan bisa kembali seperti dulu." Pak Bambang mengangguk pelan, meski kesedihannya masih tampak di wajahnya. "Iya, Bu. Aku hanya berharap dia ada di sini, melihat anak semata wayangnya menikah." Nenek Lasmi tersenyum, mencoba menenangkan suasana. Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang penuh doa, sementara di pelaminan Dewi dan Aryo terus tersenyum menyambut tamu-tamu yang memberikan selamat. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru mereka sebagai pasangan suami istri, penuh harapan dan kebahagiaan. Sementara tamu undangan menikmati suasana pesta pernikahan Dewi dan Aryo, Runa terlihat tenggelam dalam pikirannya. Tatapannya sesekali tertuju pada Juan yang berdiri tak jauh darinya, tampak gagah dalam tuxedo hitam. Hatinya bergejolak, mencoba memikirkan cara agar Juan mau menikahinya atau setidaknya, membuatnya hamil agar pernikahan itu terjadi lebih cepat. Runa akhirnya memberanikan diri mendekati Juan yang sedang menikmati sepiring sushi. "Mas Juan, Runa mau tanya sesuatu. Boleh, enggak?" tanyanya dengan nada polos. Juan menoleh, tersenyum kecil. "Ngomong apa, Ran?" tanyanya santai, sambil menyuap satu potong sushi ke mulutnya.
Runa menatap Juan serius. Gimana caranya biar Runa bisa hamil anak Mas Juan? Tanyanya polos. Sontak, Juan tersedak sushi yang baru saja dikunyahnya. Batuknya terdengar keras, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Runa yang tak menyadari kegugupannya segera menyodorkan segelas air. Ih, pelan-pelan makannya, Mas. Kok bisa sampai keselak begitu? Ucap Runa, tampak heran. Juan buru-buru meminum air tersebut dan menenangkan diri. Matanya menatap Runa tajam. Maksud kamu apa, Ran? Kamu pengen hamil? Tanyanya, tak percaya. Runa mengangguk dengan polos. Iya, Mas. Kata Kak Rosalinda, kalau aku mau cepat dinikahi Mas Juan. 59. Aku harus hamil dulu. Jadi, gimana caranya? Ujarnya tanpa rasa malu. Juan membelalakan matanya, kaget mendengar ucapan Runa. Dalam hatinya, ia memaki siapapun yang berani memasukkan ide gila itu ke dalam pikiran polos gadis yang selama ini ia jaga. Sial, siapa yang meracuni pikiran dia begini? Aku berusaha menjaga dia sebelum kami menikah. Malah ada orang yang merusak semuanya. Batin Juan dengan geram. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dengar, Ran. Aku akan tetap menikahi kamu meskipun kamu nggak hamil anakku. Kamu nggak perlu melakukan hal konyol seperti itu. Fokus aja sama kuliahmu. Setelah kamu lulus, kita pasti menikah, ucap Juan tegas. Runa cemberut mendengar jawaban itu. Tapi, Mas. Tidak ada tapi, Ran, potong Juan cepat, tatapannya serius. Namun, sebelum percakapan mereka selesai, seorang wanita cantik tiba-tiba mendekati mereka. Penampilannya elegan, dan senyumnya manis. Juan, kamu kok di Indonesia? Kapan pulang? Kok nggak pernah kabarin aku? Tanyanya, nada suaranya riang. Juan menoleh, mengenali sosok itu. Oh, hai Naila. Apa kabar? Aku udah beberapa bulan ini di Indonesia, jawab Juan sambil tersenyum. Naila tertawa kecil. Aku baik. Ini siapa? Adik kamu ya? Tanyanya sambil melirik Runa. Runa menunggu Juan menjawab, tetapi pria itu hanya diam. Sebelum Juan sempat mengatakan apapun, Naila sudah mengulurkan tangannya pada Runa. Hai, kenalin aku Naila, mantan kekasih Juan waktu SMA. Kamu adiknya Juan, kan? Salam kenal. Ucapnya dengan nada ramah. Runa tertegun sejenak, lalu dengan enggan menyambut uluran tangan Naila. Hai, Kak. Aku Runa. Iya. Aku adiknya Mas Juan, jawabnya dengan nada datar, menahan rasa marah karena Juan tidak membantah ucapan Naila. Oh ya, Ran, aku pinjem Juan sebentar ya. Ada yang mau aku omongin sama dia, ucap Naila tanpa menunggu persetujuan Runa. Dengan santai, Naila menarik lengan Juan dan membawanya pergi ke sudut ruangan yang lebih sepi. Juan sempat menoleh sekilas ke arah Runa yang masih berdiri di tempatnya, terdiam. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Naila membawanya pergi.
Runa menatap punggung mereka yang semakin menjauh, hatinya terasa remuk. Dia hanya bisa diam mematung, mencoba menahan tangis yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Baca juga novel TKW++ Pemuas Majikan. Napen, Queen _by. Blurb aku taruh di kolom komentar. Komentar, 90. Catatan penulis. 60. 87 Juan dan Runa.